Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di depan danau, saat aku melihat sesosok tubuh tinggi sedang bersantai di kursi rotan. Wen Changjing dan yang lainnya, yang awalnya ketakutan dan tak berdaya, tiba-tiba melebarkan mata seperti disambar petir. Su Yi. Meskipun mereka tidak bertemu selama lebih dari sebulan, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Wen Changjing? Siapakah pemuda berjubah yang terbaring di kursi rotan itu? Qin King berseru kaget, makan nasi, kenapa kamu di sini? Lapangan itu sunyi. Zhou Zili, Mu Zongting, Cha Jin dan mata mereka semua menatap Qin King, siapa yang makan nasi putih? Wanita ini sangat berani. Ditatap oleh mereka seperti ini, Qin King merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, cemas dan bingung, bagaimana situasinya. Bukan hanya dia, bahkan Wen Changjing dan Wen Changtai belum bereaksi, mereka hanya merasa semua yang ada di depan mereka aneh dan tidak normal. Wanita tua itu samar-samar memahami sesuatu, dan menatap lurus ke arah Su Yi, ekspresinya tidak jelas. Pada saat ini, Su Yi berkata kepada Cha Jin di sebelahnya, pergi dan masak teh. Cha Jin buru-buru pergi. Su Yi berkata kepada Mu Zongting lagi, Tuan Laomu akan membawa beberapa kursi ke sini. Mu Zongting tersenyum tulus, Tuan Muda Su, jangan sopan, ini tugasmu. Berbicara, pergi bekerja. Melihat adegan ini, Wen Changjing dan yang lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh, bukankah ini tuanmu gubernur baru Gunzu? Bagaimana dia bisa rela diperintah oleh Su Yi seperti pelayan? Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata yang rumit, Su Yi, tidakkah kamu akan menjelaskannya kepadaku? Kamu harus melihat kami seperti badut. Terkejut. Su Yi berkata, Wen Lingzhao tidak pernah memberitahumu tentang aku. Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Wen Changjing, Wen Changtai, dan Qin King juga tampak bingung. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok ujung alisnya. Akan terlalu merepotkan untuk menjelaskan hal seperti itu. Pada saat ini, Mu Zongting datang dengan setumpuk kursi. Melihat ini, Su Yi langsung berkata, duduk dulu. Semuanya, silakan duduk. Mu Zongting, gubernur baru Gunzu, seperti pelayan saat ini, mengundang Wen Changjing dan yang lainnya untuk duduk satu persatu, membuat mereka semua tersanjung. Su Yi merasa sedikit aneh di dalam. Dia tidak menyangka akan bertemu Wen Changjing dan yang lainnya lagi saat ini. Tidak ada kebencian, tidak ada kegembiraan. Hanya memikirkan kehidupannya di rumah Wen pada tahun sebelum ingatannya terbangun, Su Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Seiring waktu berubah, begitu pula manusia. Semuanya, silakan minum teh. Brokat teh datang, memegang nampan teh dan tersenyum manis. Wen Changjing dan yang lainnya buru-buru berterima kasih kepada mereka, satu persatu, hati mereka bergejolak, bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu bertindak di samping Su Yi seperti pelayan. Apa yang terjadi pada Su Yi sejak dia meninggalkan kota Guangling? Satu demi satu keraguan membanjiri pikiran mereka. Apa yang ingin kamu tanyakan, biarkan Cha Jin menjawabmu. Brokat teh jari Su Yi. Cha Jin tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Wanita tua itu terdiam. Dia memiliki begitu banyak keraguan di hatinya sehingga dia tidak tahu harus bertanya apa. Qin King tidak banyak berpikir, dan langsung berkata, nak, siapa dua orang dewasa ini? Berbicara, dia dengan hati-hati menatap Zhou Zili dan Mu Zongting. Zhou Zili tertegun sejenak, lalu mengambil inisiatif untuk memperkenalkan sambil tersenyum, ini adalah Tuan Mu Zongting, yang dulunya adalah gubernur Kabupaten Yonghe, dan sekarang dia adalah yang baru. Gubernur Gunzu adapun saya. Nama saya Zhou Zili, saya berasal dari keluarga kerajaan Great Zhou, peringkat ke-6. Ayahku adalah Kaisar Da Zhou saat ini. Qin King kehilangan suaranya, ya Tuhan. Apakah ini benar? Pantat Wen Changjing terjepit, terengah-engah. Tubuh wanita tua itu tiba-tiba menegang, dan wajahnya berubah beberapa kali. Wen Changtai, yang selalu jujur, juga tercengang saat ini.
Bahkan jika mereka telah menebak beberapa jawaban, itu masih memberi mereka kejutan besar ketika mereka diterima oleh pihak lain. Orang biasa mungkin tidak begitu mengerti apa yang diwakili oleh identitas seperti gubernur dan pangeran. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Terutama wanita tua itu, dia adalah seorang pelayan di keluarga Su di kota Yujing ketika dia masih muda, dan dia tidak diragukan lagi tahu identitas seorang pangeran, gubernur negara bagian yang paling dihormati. Dia memegang. Tapi dua pria besar ini benar-benar menghormati Su Yi saat ini. Bagaimana ini bisa membuat wanita tua itu tenang? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Yi dan berkata, Su Yi, apakah kamu melakukan sesuatu atas nama anak-anak keluarga Su sekarang? Menurut pendapatnya, hanya dalam waktu sebulan, Su Yi bisa mencapai level seperti itu, kemungkinan terbesar adalah menggunakan tuan muda ketiga dari keluarga Su di Yujing City Identity akan datang. Jika tidak, apa yang kita lihat hari ini sama sekali tidak masuk akal. Mendengar ini, Zhou Zili dan Mu Zongting terkejut. Cha Jin hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia menatap wanita tua itu dan berkata, jika saya ingat dengan benar, ketika saya berada di kota Guangling, saya mengatakan kepada Anda bahwa saya, Su Yi, tidak akan melakukannya, dan tidak akan pernah melakukannya itu lagi. Itu. Wanita tua itu membuka mulutnya untuk berbicara. Zhou Zili berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya tua, bolehkah saya memberi tahu Anda bahwa kemarin, seorang diaken dari keluarga Su di ibu kota Giok bernama Yue Changyuan, telah dihukum karena memfitnah saudara Su. Kehilangan nyawa Anda. Yue Changyuan. Wajah wanita tua itu tiba-tiba berubah, dia secara alami mengenal orang ini, dan bahkan tahu bahwa Yue Changyuan adalah bawahan dari wanita keempat dari keluarga Su, Yu Qingzi. Tapi dia tidak menyangka Yue Changyuan sudah mati. Ini benar-benar di luar dugaan wanita tua itu, jadi mau tak mau dia tertegun, tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Tuan Su ada di sana. Yuan Loyu Junior datang mengunjungi ayah dan saudara perempuannya. Pada saat ini, suara Yuan Loyu terdengar di luar gerbang halaman. Su Yi terkejut dan melambai, buka pintunya. Cha Jin bergegas pergi. Tidak lama kemudian, Yuan Wutong, Yuan Luoxi, dan Yuan Loyu berkumpul. Yuan telah bertemu Tuan Su, Yang Mulia ke-6, dan Tuan Mu. Yuan Wutong tersenyum dan membungkukkan tangannya. Yuan Luoxi dan Yuan Loyu mengikutinya. Tuan Yuan. Pada saat ini, Wen Changjing terkejut, bangun dengan tergesa-gesa, dan berbicara dalam diam. Di masa lalu, dia tidak mengenal Mu Zongting atau Zhou Zili, tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengenal Yuan Wutong, penguasa 4 kekuatan teratas di Kabupaten Yunhe. Perhatikan bahwa kota Guangling adalah salah satu dari 19 kota di Kabupaten Yunhe. Bagi keluarga sastrawan di kota Guangling, klan Yuan, yang tinggal di Kabupaten Yunhe, sudah menjadi raksasa yang perlu diteladani. Siapa teman ini? Yuan Wutong terkejut. Yuan Luoxi di samping berkata dengan cepat, Ayah, ini Wen Changjing, kepala keluarga Wen, saya bertemu dengannya sekali ketika saya pergi ke kota Guangling. Yuan Wutong tercengang, tersenyum dan menyerahkan, ternyata itu adalah Patriark Wen. Jika kita punya waktu di masa depan, mari kita berkomunikasi lebih banyak. Wen Changjing buru-buru membalas hormat, tersenyum rendah hati, dan berkata, ini kehormatan Wen. At this time, Wen Changtai and Qin King became more and more courteous, and they were all dumbfounded. Dari mana Tuhan datang? Selain itu, mereka sangat memperhatikan bahwa Yuan Wutong menyapa Su Yi terlebih dahulu, lalu menyapa Pangeran ke-6 dan Gubernur satu per satu. Arti dari perintah sapaan seperti itu terlalu menakutkan. Duduklah sesukamu. Su Yi, yang sedang duduk di kursi rotan, berbicara. Yuan Wutong, Yuan Loyu, Yuan Luoxi semuanya tersenyum dan setuju. Melihat adegan ini, Wen Changjing dan yang lainnya, yang penuh keraguan di hati mereka, menjadi semakin diam. Apakah Qinxing, saya sudah bereaksi saat ini? Su Yi hari ini bukan lagi menantu dari rumah ke rumah yang biasa dia tegur. Tidakkah kamu lihat, bangsawan seperti Pangeran ke-6, Gubernur Gunzu,
penguasa raksasa Kabupaten Yunhe memaksa Yuan, semua menghormati Sui. Selama kamu tidak buta, kamu dapat melihat bahwa Sui hari ini tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Paman Su, ayah saya dan saya di sini untuk mengunjungi Anda. Tidak lama kemudian, suara lembut dan manis terdengar di luar halaman. Zheng Tianhe dan Zheng Muyao berkumpul. Tuan keluarga Zheng, keluarga teratas di kota Gunzu, juga menyapa Sui terlebih dahulu, lalu menyapa yang lain satu per satu. Tidak perlu bertanya sama sekali, melalui percakapan dengan Sui dan yang lainnya, Wen Changjing dan yang lainnya mengetahui identitas ayah dan anak perempuan Zheng Tianhe. Untuk sementara waktu, Wen Changjing dan yang lainnya duduk di atas peniti, hanya untuk merasa bahwa semua yang mereka lihat tidak nyata seperti mimpi. Dan itu tidak berakhir di situ. Segera, disertai dengan teriakan yang nyaring dan jelas, elang bersisik biru datang melayang bersama Ning Xihua dan Shen Jiusong. Pangeran ke-6 Zhou Zili, Gubernur Mu Zongting dan yang lainnya maju ke depan untuk menyambut Ning Xihua dan Shen Jiusong. Ning Xixi dan Shen Jiusong langsung menyapa Sui. Dalam adegan ini, Wen Changjing dan yang lainnya benar-benar terpana dan terdiam lama. Bahkan wanita tua itu memiliki keraguan diri, dan tidak mungkin dihormati oleh orang sebesar itu hanya dengan menjadi tuan muda ketiga dari keluarga Su di Jade Capital City. Soseki Residence sangat ramai, tapi kemeriahan ini tidak ada hubungannya dengan Wen Changjing dan yang lainnya. Satu-satunya yang bisa mereka lihat adalah orang-orang besar yang hanya bisa mereka hormati, semuanya dikelilingi oleh Sui, dengan senyum di wajah mereka, dan antara sikap dan sikap mereka, semua dengan hormat. Sui duduk di sana dengan malas, kadang-kadang mengucapkan sepatah kata pun, tetapi sebagian besar waktu dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Tidak lama kemudian, Ning Xixi dan Shen Jiusong pergi lebih dulu. Mereka telah mencapai tujuan perjalanan ini, dan mereka setuju dengan Sui bahwa mereka akan berangkat dalam 3 hari untuk pergi ke Suetu Yaoshan. Juga kebetulan Sui berjanji pada Chen Zheng, Marquis of Wuling, ketika dia berada di Kabupaten Yunhe ketika kawanan binatang buas pecah, jika Anda punya waktu, jalan-jalan. Ning Xixi dan Shen Jiusong datang ke pintu bersama karena alasan ini. Secara kebetulan. Jadi, Sui langsung setuju. Segera, Zhou Zili, Mu Zongting, ayah dan anak perempuan Zheng Tianhe, keluarga Yuan Wutong semuanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka datang ke sini, dan mereka tidak ada hubungannya, tetapi untuk mengkonsolidasikan hubungan dengan Sui atas nama kunjungan. Kediaman Soseki yang dulu ramai telah kembali ke ketenangan semula. Sui bangkit dari kursi rotan, memandang wanita tua itu, dan berkata, "Nyonya tua, cari tempat untuk mengobrol sendirian." Wen Changjing dan yang lainnya baru saja bangun dari keterkejutan, kelesuan, dan kebingungan. Ekspresi wanita tua itu berubah untuk sementara waktu, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, bangkit dan berkata, "Tuan muda ketiga memiliki undangan, jadi mengapa saya harus menolaknya?" "Terima itu." Dia samar-samar menebak apa yang ingin ditanyakan Sui. Wanita tua Wen terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang ibumu," selir Yeyu, dan beberapa rumor hanyalah desas-desus. Sui duduk diam di seberang, mengangguk dan berkata, "Kamu bilang begitu." 13 tahun yang lalu, pada hari kelima bulan lunar kelima, ayahmu tiba-tiba memerintahkan agar ibumu, Ye Yufei, dihapuskan sebagai istri dari istri dan dikurung di Uni Xiaozu. Jangan pernah keluar untuk selamanya. Mata wanita tua itu berkilat mengingat, saat itu, semua orang di keluarga Su terkejut, termasuk saya, karena dalam beberapa tahun terakhir, orang tuamu hubungannya sangat baik, dan mereka disebut pasangan peri. Patriark tidak mengatakan mengapa kamu tiba-tiba menghapus identitas dan status ibumu, dan bahkan memenjarakannya seperti penjahat. Tapi selalu ada desas-desus di keluarga Su. Dikatakan bahwa ayahmu mengetahui bahwa ibumu, Ye Yufei, adalah dewa yang ditempatkan oleh kekuatan misterius di sampingnya. Jadi itu dihapuskan oleh kemarahan ayahmu. Omong-omong, Nyonya Wen mengangkat matanya untuk melihat Sui, yang berada di sisi yang berlawanan, hanya untuk menemukan bahwa ekspresi Sui datar dan tidak terganggu. Tampaknya sama sekali tidak menyadari semua ini.
Nyonya Wen menstabilkan pikirannya dan melanjutkan, untuk keluarga top seperti keluarga Su, sangat umum bagi patriark untuk menggulingkan istri dan selir. Setelah ibumu dihukum pada hari ke-5 Mei, dia menjadi sakit parah dan meninggal pada hari ke-2 Februari tahun depan. Anda harus mendapat kesan tentang ini, tuan muda ketiga. Su Yi mengangguk. Ketika dia berusia 4 tahun, dia bisa mengingat banyak hal. Di antaranya adalah kenangan hari ketika ibuku Ye Yufei meninggal. Dan sangat terkesan. Karena ini adalah ulang tahunnya yang keempat. Pada hari itu, Ye Yufei membuat semangkuk mie untuk anak berusia 4 tahun. Di luar jendela, angin dan hujan terasa pahit dan pahit. Sementara dia dengan senang hati memakan mie-nya, ibunya Ye Yufei terus tersenyum dan menonton, dan meninggal dalam diam. Adegan ini seperti merek yang diukir oleh pisau, setiap detail terpatri jelas di hati Su Yi, dan itu juga merupakan obsesi terbesar di hatinya. Bahkan jika dia telah membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya, ketika dia mengingat kejadian ini, Su Yi masih memiliki kemarahan dan kebencian yang tak terkendali di dalam hatinya. Ini adalah kebencian terhadap ayahnya Su Hongli. Saya juga membenci keluarga Su di Yujingcheng. Telah lama menjadi obsesi yang mengakar. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. Tiga tuan muda, saya tahu, saya sudah memberi tahu Anda, apakah itu benar atau tidak, saya tidak yakin, singkatnya, patriark seharusnya tidak dapat menghapuskan ibumu untuk tidak ada alasan, kebenarannya, mungkin Anda hanya bisa mencari tahu sendiri. Suara wanita tua itu pelan, dengan nada mencela diri sendiri, dalam analisis terakhir, aku hanya seorang pelayan keluarga Su saat itu, dan sepertinya hal sebesar itu bisa jangan terlibat. Su Yi memikirkannya dan berkata, saya akan menemukan Su Hongli untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sebelum ini, saya tidak dapat memahami satu hal pun. Mengapa wanita ini Yu Qingzi sangat membenci saya? Wanita tua itu terdiam sejenak, matanya berbinar, dan berkata, aku tidak tahu alasan sebenarnya, tapi sejauh yang aku tahu, di masa lalu, orang tuamu memiliki hubungan yang paling. Di saat-saat indah, Yu Qingzi telah ditinggalkan dalam kedinginan, terlepas dari status, dan perawatan, mereka jauh lebih rendah daripada ibumu. Sampai ibumu dihapuskan, Yu Qingzi menjadi yang paling populer. Kalau dipikir-pikir, alasan mengapa dia membencimu adalah karena dia cemburu pada ibumu, kan? Su Yi mendengus dan tidak menganggapnya serius. Wanita yang cemburu memang akan melakukan beberapa hal kejam yang tak terbayangkan. Tapi dalam hal ini, Su Yi tidak berpikir bahwa Yu Qingzi selalu memusuhi dirinya sendiri karena cemburu. Pasti ada rahasia lain dalam hal ini. Namun, Su Yi terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Hal yang bisa dipotong dengan satu pedang, tidak perlu berpikir rumit. Oke, kamu bisa membawa Wen Changjing dan mereka pergi. Su Yi bangkit dan berkata. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengingatkan, tuan muda ketiga, jika Anda adalah musuh keluarga Su, kemungkinan besar Anda adalah musuh seluruh Dazhou. Karena Yang Mulia Kaisar saat ini tidak akan pernah membiarkan keluarga Su jatuh. Musuh seluruh Zhou Agung. Su Yi tertawa, tidak terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Segera, Su Yi dan Nyonya Wen kembali ke danau halaman. Wen Changjing, Wen Changtai, dan Qin Qing yang duduk di sana mengobrol dengan Cha Jin semuanya bangun untuk pertama kalinya. Dengan rasa kagum yang mendalam. Su Yi melirik Wen Changtai dan Qin Qing, dengan emosi halus di hatinya, dan berkata, di masa lalu, Anda adalah mertua saya dalam nama, tetapi saya tidak pernah telah diterima. Ini wajar, kamu dan Ling Zhao sama, dan kami semua tahu bahwa kamu menentang pernikahan ini. Wen Changtai difitnah. Su Yi tersenyum sedikit dan berkata, di keluarga Wen, mereka mengatakan kamu jujur, biasa-biasa saja, dan tidak kompeten, tetapi di mataku, kamu adalah orang yang berharga. Penatua yang terkasih. Selama tahun keluarga Wen, Wen Changtai, seorang pria yang jujur dan agak tidak berguna, tidak pernah berbicara buruk tentang dia sebagai menantunya. Atas dasar ini, kata terhormat. Dalam pandangan Su Yi, kebaikan Wen Lingsui harus diwarisi dari ayahnya, Wen Changtai. Wen Changtai melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dihormati,
kamu tidak mengatakan itu, sebelumnya, itu semua penulis kita, aku minta maaf. Kamu. Suyi tersenyum, semua sudah berlalu, jangan bicarakan itu. Oke, jangan bahas itu. Wen Changtai mengangguk. Suyi, apakah benar-benar tidak mungkin bagimu dan Ling Zhao untuk menebusnya? Pada saat ini, Qin King tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Setelah mengalami keterkejutan dari pemandangan tadi, pikirannya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Menurut pendapatnya, dengan identitas dan status Suyi saat ini, putrinya Wen Lingzhao sudah lebih dari cukup. Bahkan, keluarga mereka masih tinggi. Tidak menunggu Suyi berbicara, Qin King melanjutkan, jangan khawatir, saya akan membujuk Lingzhao dengan baik, dia sudah menjadi pintu dalam Akademi Tianyuan. Murid, Anda harus tahu lebih baik dari saya, bahwa pernikahan ini bermanfaat dan tidak berbahaya baginya, dan semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia, dan dia mulai membayangkan masa depan dalam pikirannya. Misalnya, jika ada menantu seperti Suyi, siapa yang akan berada di kota ini di masa depan, siapa yang berani tidak sopan, dan apa yang tidak berani memprovokasi dia. Wanita tua Kewen mendengus dan menyela fantasi Qin King, cukup sudah, bukankah itu memalukan? Wen Changjing, yang telah berada di sela-sela, ingin mengatakan sesuatu dalam hatinya, mengapa ini memalukan? Apa yang harus dilakukan juga baik untuk penulis kita. Tapi dia tidak berani membantah wanita tua itu, apalagi berbicara saat ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Qin King. Begitu dia, sang patriark, melakukan ini, dipandang rendah adalah hal kedua, dan kemungkinan besar akan memancing rasa jijik Suyi. Jika Suyi peduli dengan apa yang terjadi di keluarga Wen sebelumnya, semuanya akan berakhir. Segera, wanita tua itu membawa Wen Changjing dan mereka pergi. Setelah memikirkannya, Suyi memerintahkan Cha Jin untuk mengirim mereka ke Akademi Tianyuan. Cha Jin sangat menyadari pada saat ini bahwa pengaturan Suyi kemungkinan besar karena wajah Wen Lingsui, jadi dia membiarkan dirinya pergi untuk mengirim keluarga Wen. Sudah hampir 10 hari sejak Nona Lingsui pergi, kan? Putranya tidak mengatakan apa-apa, saya khawatir dia masih merindukannya. Cha Jin bergumam pada dirinya sendiri. Suyi duduk malas di kursi rotan, diam-diam berpikir untuk pergi ke Suetu Yaoshan. Ning Sisi dan Shen Jiusong berkunjung bersama hari ini dan mengatakan sesuatu yang tidak biasa. Gelombang binatang buas yang terjadi di Suetu Yaoshan, tidak peduli dalam skala atau bahaya, kemungkinan besar benar-benar berbeda dari masa lalu. Shen Jiusong mendapat berita, meskipun gelombang binatang buas ini akan pecah dalam 7 hari, tetapi sekarang ada banyak pemandangan aneh di kedalaman Gunung Suetu. Kabut berwarna darah menyelimuti langit, bertahan lama. Ada gumaman yang tidak jelas dan tidak diketahui, yang terkadang terdengar dari kedalaman gunung iblis berwarna darah, terputus-putus dan halus. Apakah manusia atau monster? Begitu mereka mendengarnya, jiwa akan merasakan sakit seperti air mata, terutama monster, yang akan langsung jatuh ke dalam keadaan marah dan gila di tengah. Perhatikan bahwa di masa lalu, Suetu Yaoshan akan mengalami pasang surut setiap 10 tahun. Justru karena inilah Ningsi dan Shen Jiusong menilai bahwa gelombang binatang buas yang akan meletus di Suetu Yaoshan kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut darah memenuhi udara. Gumaman yang tidak jelas. Apakah ini pertanda iblis besar akan datang ke dunia, atau pertanda bahwa harta yang besar akan lahir? Suyi berpikir keras. Dia awalnya berencana pergi ke Gunung Suetu. Pertama, dia berjanji pada Chen Zeng, Marquis of Wuling. Kedua, dia sekarang menemukan bahwa giok jiwa misterius yang menahan jiwa kemungkinan besar berasal dari Suetu Yaoshan. Alasan terakhir adalah, hanya karena rajin berlatih siang dan malam, jika dia ingin melunakkan esensi sejatinya menjadi Geng Dao, dia membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan. Namun, jika dapat ditempa dalam pertempuran sengit, itu cukup untuk mempersingkat waktu untuk meredam Geng Dao. Tidak diragukan lagi, Suetu Yaoshan saat ini sangat cocok untuk pertempuran. Yah, aku tidak tahu bagaimana anak ini, Huang Qianjun, di tentara Qingjia sekarang. Setelah 3 hari, jalan-jalan saja. Suyi diam.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima